Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi huwal khaliqul kainat. Asyhadu an la ilaha illallah biyadihi al-mahya wal mamat, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul makhluqat. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi hukman nujum fi zulumat amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Sadaqallahul azim. Hadirin sedang jemaah Jumat rahimakumullah. Pertama sekali rasa puji syukur yang tak terhingga kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian belakang daripada itu salawat dan salam senantiasa kita kirimkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan al-lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, saudara-saudara tamu Allah yang berbahagia, baiklah kita awali khutbah kita pada hari ini dengan membacakan firman Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash shuhuri indallahi isna asara shahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ardh wal arda minha arba'atun hurum. Zalikal dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffatan yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Yang artinya sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah adalah 12 bulan, sebagaimana ketetapan Allah pada waktu menciptakan langit dan bumi. Di antara yang 12 bulan itu ada 4 bulan yang disucikan. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka jangan kamu menzalimi diri kamu di dalam bulan yang 4 itu. Dan perangilah kaum musyrikin semuanya sebagaimana mereka memerangi kamu semua. Dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Surah At-Taubah ayat 36. Kalau kita perhatikan surah At-Taubah ayat 3 ayat ini dijelaskan, ketika Allah menciptakan langit dan bumi, Allah sudah menciptakan di dalam 1 tahun itu ada 12 bulan. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang disucikan, ada 4 bulan yang dimuliakan. Mana 4 bulan yang dimuliakan? Mana 4 bulan yang disucikan? 3 bulan berturut-turut, 1 terpisah. Adapun 3 bulan berturut-turut yang dimuliakan, yang disucikan itu adalah bulan Zulkaidah, bulan Zulhijjah, dan bulan Muharram, tepatnya saat sekarang ini. Adapun 1 bulan yang terpisah adalah bulan Rajab. Jadi di dalam bulan yang 4 ini kita tidak boleh bermaksiat kepada Allah, tidak boleh berkelahi, tidak boleh bertengkar, tidak boleh berkelahi, apalagi berperang. Terkecuali apabila ada orang lain yang memulai terlebih dahulu. Apabila ada orang lain yang memulai terlebih dahulu atau musuh-musuh Islam, wajib kita balas sesuai dengan apa yang mereka lakukan terhadap kita. Dengan catatan kita tidak boleh memulai terlebih dahulu. Karena apa? Karena di dalam bulan yang 4 ini, apabila kita bermaksiat kepada Allah, maka pahalanya. Apabila kita bermaksiat kepada Allah, maka dosanya berlipat ganda. Dan apabila kita beribadah kepada Allah, maka pahalanya berlipat ganda. Makanya di dalam bulan yang 4 ini dianggap bulan yang suci. Bulan Muharram merupakan bulan pertama di dalam Islam.
Bulan Muharram berasal dari bahasa Arab. Bulan Muharram mempunyai arti dan makna. Apa arti dan makna bulan Muharram? Bulan Muharram terdiri daripada 4 huruf. Maknanya adalah kita lihat. Yang pertama, Muharram mempunyai 4 huruf. Huruf yang pertama daripada bulan Muharram adalah huruf Mim. Mim maksudnya mujahadun nafsi, yang artinya mengendalikan hawa nafsu. Dengan datangnya bulan Muharram, dengan masuknya tahun baru di dalam Islam, mari kita kendalikan hawa nafsu kita. Karena apa? Karena kita sebagai manusia, Allah beri akal dan Allah beri nafsu. Berbeda dengan malaikat. Kalau malaikat Allah hanya beri akal dan tidak Allah beri nafsu. Makanya malaikat apabila disuruh Allah rukuk, maka dia rukuk sampai dunia kiamat. Kalau Allah perintah sujud, maka malaikat sujud sampai dunia kiamat. Kalau Allah perintahkan berzikir, maka malaikat berzikir sampai dunia kiamat. Karena apa? Karena malaikat hanya diberi akal dan tidak diberi nafsu. Makanya semua malaikat patuh kepada Allah. Berbeda dengan manusia. Manusia ada yang patuh, ada yang tidak. Karena apa? Karena manusia diberi akal dan diberi nafsu. Sebaliknya kita selaku manusia, di dalam diri kita ini ada akal, ada nafsu. Apabila di dalam diri kita ini akal kita yang memimpin, nafsu di belakang, maka kita lebih mulia daripada seorang malaikat. Sebaliknya di dalam diri kita dikendalikan oleh nafsu. Nafsu di depan, akal di belakang, maka diri kita lebih hina daripada yang berkaki 4, lebih hina daripada seekor binatang. Maka oleh sebab itu, dengan datangnya bulan Muharram, dengan datangnya tahun baru Islam, mari kita kendalikan nafsu kita. Artinya apa? Nafsu itu kita kendalikan. Artinya di dalam diri kita akal memimpin, nafsu di belakang. Apabila ini kita lakukan, insya Allah kita lebih mulia daripada seorang malaikat. Ini maksud huruf Mim yang pertama daripada nama Muharram. Huruf yang kedua daripada nama Muharram adalah huruf H. H maksudnya adalah hifzul hurmati, yang artinya menjaga kehormatan. Dengan datangnya bulan Muharram, dengan datangnya tahun baru Islam, mari kita jaga kehormatan diri kita. Mari kita jaga kehormatan keluarga kita. Mari kita jaga kehormatan agama kita. Mari kita jaga kehormatan negara kita. Apabila ada orang lain yang mengganggu diri kita, mengganggu keluarga kita, mengganggu agama kita, mengganggu negara kita, di dalam bulan yang 4 ini wajib kita balas sesuai dengan apa yang mereka lakukan terhadap kita. Dengan catatan kita tidak boleh memulai terlebih dahulu. Karena apa? Karena menjaga kehormatan diri, menjaga kehormatan keluarga, menjaga kehormatan agama, menjaga kehormatan negara ini, itu hukumnya wajib. Dengan datangnya bulan Muharram, dengan datangnya tahun baru Islam, mari kita jaga kehormatan kita. Ini masuk huruf yang kedua daripada nama Muharram, huruf H. Huruf yang ketiga dari nama Muharram adalah huruf Ra. Ra maksudnya adalah radhiyallah, yang artinya mencari ridho Allah. Dengan datangnya bulan Muharram, dengan datangnya tahun baru Islam, mari kita cari ridho Allah. Mari kita cari kasih sayang Allah. Bagaimana caranya? Dengan cara mengerjakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Selesai kita mengerjakan perintah Allah, umpamanya sholat, selesai kita mengerjakan sholat yang wajib, tambah yang sunat. Kalau yang wajib saja kita kerjakan, itu baru menunaikan kewajiban kita. Kalau Allah ingin sayang kepada kita, Allah ingin ridho kepada kita, tambah dengan yang sunat. Selesai sholat wajib, tambah sholat sunat. Ada sholat sunat tahiyatul masjid, ada sholat sunat rawatib, ada sholat sunat duha, ada sholat sunat qiyamul lail, ada sholat sunat tahajud, ada sholat sunat witir dan sebagainya.
Kemudian kita tambah dengan ibadah sunat lainnya. Apakah itu membaca Al-Quran? Apakah itu berinfak dan bersedekah? Apakah itu berzikir? Apakah itu bersilaturahmi? Selesai yang wajib kita tambah dengan sunat. Dengan mengerjakan yang sunat ini, insya Allah Allah ridho kepada kita. Allah sayang kepada kita. Jangankan Allah kaum muslimin, kita selaku orang tua, kita selaku manusia, apabila sayang kepada anak kita baik, anak kita patuh, anak kita soleh, sayang kita sama dia, tentu apapun yang diminta anak kita akan selalu kita berikan, selagi yang diminta itu tidak membahayakan anak kita. Begitu juga Allah. Allah kalau sudah ridho kepada hambanya, kalau sudah sayang kepada manusia, apapun yang kita minta, apapun yang kita doakan akan dikabulkan oleh Allah. Dengan catatan yang kita minta itu tidak membahayakan diri kita. Maka oleh sebab itu, dengan datangnya bulan Muharram, dengan datangnya tahun baru Islam, mari kita cari ridha Allah. Bagaimana caranya? Selesai mengerjakan yang wajib, tambah yang sunat-sunat. Dengan mengerjakan yang sunat, maka akan datanglah kasih sayang Allah kepada kita. Itu maksud huruf yang ketiga daripada nama Muharram. Maksud huruf yang keempat atau huruf yang terakhir daripada nama Muharram adalah huruf Mim. Mim yang terakhir adalah maksudnya mahabbatullah, yang artinya mencintai Allah. Dengan datangnya bulan Muharram, dengan datangnya tahun baru di dalam Islam, mari kita tingkatkan cinta kita kepada Allah. Berbicara cinta di dalam Islam, cinta di dalam Islam itu terbagi tiga. Yang pertama, cinta kita kepada Allah. Yang kedua, kepada Nabi dan Rasul. Yang ketiga, kepada manusia, termasuk orang tua kita, termasuk istri kita, termasuk anak kita dan saudara kita. Ini urutan cinta yang benar di dalam Islam. Jangan salah letak, jangan salah tempat. Apabila salah letak, apabila salah tempat, ini akan berakibat fatal. Bagaimana fatalnya? Fatalnya adalah kita lihat banyak pada para pemuda dan pemudi kita hari ini. Kita lihat melalui media televisi, kita lihat melalui media Facebook, internet dan sebagainya. Salah dalam meletakkan cintanya. Cintanya yang pertama bukan kepada Allah, tetapi cintanya yang pertama kepada pacarnya. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi ketika dia putus dengan pacarnya, ingin nekat bunuh diri. Ada yang meminum racun serangga, ada yang meminum payung, ingin bunuh diri. Ketika dia putus dengan pacarnya, ada yang terjun dari atas jembatan ke sungai, ingin membunuh diri. Ketika dia putus dengan pacarnya, ada yang menggantung diri, dia gantung lehernya, keluar lidahnya, akhirnya dia mati dalam keadaan sesat. Karena apa? Karena salah dalam meletakkan cintanya. Maka oleh sebab itu, cinta di dalam Islam sudah diatur. Jangan salah letak, jangan salah tempat. Cinta yang benar di dalam Islam, yang pertama cinta kita kepada Allah, yang kedua cinta kita kepada Nabi dan Rasul, yang ketiga kepada manusia. Ini cinta yang benar. Bapak-bapak, saudara-saudara, tamu Allah yang berbahagia. Inilah makna daripada nama Muharram. Dengan datangnya bulan Muharram, dengan datangnya tahun baru Islam, mari kita pahami apa Muharram itu sebenarnya. Dan selanjutnya, dalam sebuah hadis Nabi bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Qala su'ila an sawmi yaumil Asyura, faqala yukafirul sanatal madiyah. Yang artinya, suatu hari Nabi pernah ditanya tentang puasa Asyura. Nabi menjawab, siapa saja yang berpuasa pada hari Asyura atau 10 Muharram, tepatnya hari ini, maka Allah ampunkan dosanya 1 tahun yang telah berlalu. Hadis riwayat Muslim, nomor hadis 1162. Jadi hari ini merupakan tanggal 10 Muharram yang kita kenal dengan hari Asyura. Beruntung bagi siapa saja yang berpuasa hari ini, maka Allah beri pahala kita, akan diampunkan dosa kita 1 tahun yang telah berlalu. Dengan 1 hari berpuasa, Allah ampunkan dosa kita sebanyak 360 hari. Jadi beruntung bagi kita yang
melaksanakan puasa sunat pada hari ini. Bagi yang belum sempat atau bagi yang belum, kita doakan mudah-mudahan bisa berjumpa dengan Muharram tahun depan sehingga mereka sempat melaksanakan puasa pada tanggal 10 Muharram. Cukup sampai di sini khutbah kita, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayatin wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim.